Film ini bercerita tentang seorang pria yang jadi buronan pemerintah karena nangkap landak Jawa. Oke, kayaknya bukannya itu. Film ini bercerita tentang seekor landak biru berkekuatan super. Cerita dimulai di sebuah dunia yang indah, penuh bukit hijau, air terjun, pantai, dan lingkaran loop the loop. Kenalin, ini si Sonic, si landak biru dengan kekuatan super cepat. Dia hidup bersama seekor burung hantu bernama Longclaw. Ya, jadi si Longclaw ini adalah ibu angkatnya si Sonic, karena gak mungkin juga seekor burung mempunyai anak seekor landak. Lanjut. Karena terlahir dengan kekuatan super, tentunya si Sonic ini disuruh untuk merahasiakan kekuatannya. Tapi karena dia masih bocil, jadi ya dia bodo amat lah pakai kekuatan seenaknya. Dan alhasil, ya si Sonic jadi ketahuan dan diburu sama suku Echidna. Bagi yang gak tahu, Echidna itu berbeda dengan landak ya. Ini gambar Echidna dan ini gambar landak. Tapi semua itu gak penting karena di film ini bentuk mereka gak sama dengan yang aslinya. Lanjut. Suku Echidna akhirnya mengepung rumahnya si Sonic. Hal tersebut membuat si Longclaw terpaksa kabur sama si Sonic. Namun si Longclaw tertembak dan mereka berdua pun jatuh. Si Longclaw kemudian membuka sebuah portal dengan cincin ajaibnya, yang dimana portal tersebut menuju ke planet bumi. Karena situasinya makin mendesak, si Longclaw memberikan sekantung cincin ajaibnya kepada si Sonic dan menyuruhnya untuk kabur sendirian. Sementara dirinya akan berkorban untuk mengelur waktu. Dengan begitu, Sonic berhasil kabur ke bumi, sedangkan si Longclaw mati. Oke. 10 tahun kemudian, di planet bumi, tepatnya di sebuah kota kecil bernama Green Hills. Kenalin, ini adalah Tom Wachowski atau The Donut Lord. Kenapa dia dipanggil Donut Lord? Ya, karena dia basically suka ngobrol sama donat. Ini orang ngobrol sama makanan, anjir. Si Tom ini adalah seorang sheriff dan sekarang dia lagi ngejalanin tugas buat mantau jalanan supaya gak ada orang yang ngebut-ngebutan. Ya, tapi lu lihat sendiri aja nih, ini jalanan sepi banget kayak kuburan, cok. Mana ada mobil yang lewat, anjir. Di tengah kegabutannya, si Tom mendapatkan panggilan dari teman kerjanya yang bernama Wade untuk melaporkan situasi. Tapi karena masih gabut, jadi ya si Tom ini langsung nutup aja teleponnya dan malah fokus sama kura-kura yang lagi jalan santai. Ini orang gabut bener anjing. Gue ngebut dari mana ya, cok? What the? Tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncul sebuah anomali yang membuat si Tom ini kebingungan. Yap, anomali tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah si Sonic yang sudah dewasa cuy. Anjay. Si Tom mencoba untuk menginvestigasi sekitar dan dia menemukan sehelai duri biru. Di tengah kebingungan, si Tom ini tiba-tiba mendapatkan panggilan dari si Wade untuk meminta bantuan mengatasi kasus peperangan geng. Anjay, geng wars nih bos. Ya, tapi itu cuman bercanda ya. Si Wade itu cuman bohong. Aslinya itu cuman kasus bebek maling donat aja. Dengan kebingungan, si Tom pun langsung berangkat ke sana. Sementara itu, si Sonic malah bermain dengan kura-kura tadi. Setelah itu, kita akan dibawa ke sebuah gua, yang dimana gua tersebut adalah tempat tinggalnya si Sonic. Di sana ada tempat tidur, perpustakaan kecil, treadmill dari mesin cuci, dan meja pingpong yang terbuat dari rambu petunjuk arah. Oke, ini jangan tanya gimana si Sonic dapetin semua barangnya. Udah jelas itu pastilah hasil maling. Di tengah-tengah kegembiraannya, si Sonic tidak sengaja menjatuhkan sekantong cincin ajaibnya, dan dia teringat pesan dari si Longclaw, jika dirinya sudah tidak aman, maka dia harus segera pergi ke dunia berikutnya. Yang dimana dunia berikutnya tersebut adalah planet yang dimana seluruh permukaannya diselimuti oleh jamur. Jadi ya kita sebut aja planet jamur ya. Well, ya dia agak dilema karena dia gak mau tinggal di planet jamur ya. Jadi selama 10 tahun ini, si Sonic tinggal di sebuah kota kecil bernama Green Hills. Dia hidup secara tersembunyi tentunya dan sangat suka mengintip kehidupan si Tom. Kenalin, ini Maddie Wachowski, seorang dokter hewan dan juga istrinya si Tom. Dari sekian banyaknya orang yang tinggal di Green Hills, tentunya ada satu orang yang menyadari tentang kehadiran si Sonic ini. Dia adalah si Crazy Carl. Oke, ini kalau bahasa Indonesia disebutnya si Carl gila ya. Tapi sebenarnya dia waras sih, satu-satunya yang waras dan menyadari kehadiran anomali si Sonic ini. Cuman karena kurangnya bukti, jadi seluruh warga Green Hill itu gak ada yang percaya sama dia sih. Alhasil ya si Sonic dengan leluasa ngejalin si Crazy Carl ini sampai ya you know lah. Kemudian di kediaman rumah Wachowski, Tom dan Maddie sedang mengobrol tentang rencana mereka untuk pindah ke San Francisco. Alasan utamanya si Tom ini dia udah bosen banget jadi sheriff kecamatan ya. Jadi dia pengen sedikit tantangan untuk jadi polisi di kota besar. Dan kebetulan juga dia sudah diterima kerja sebagai polisi di kota San Francisco itu.
Si Maddie sebagai istri yang suportif tentunya mendukung apapun keputusan si Tom. Dia juga berencana untuk pergi duluan ke San Francisco untuk menemui kakaknya yang tinggal di sana, sekaligus mencarikan tempat tinggal untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Maddie pergi ke San Francisco, si Tom ngobrol lagi sama Donut ya, seperti biasa dia jadi sheriff kecamatan yang suka ngobrol sama makanan, dan si Sonic pergi menonton pertandingan baseball. Karena tertarik dengan permainan tersebut, si Sonic pun mencoba bermain di malam harinya. Namun karena dia bermain hanya seorang diri ya, kayak orang gila, ya apalah ini Landa ya. Ya, dia pun akhirnya merasa kesepian dan akhirnya depresi. Ya, walaupun dia seekor landak ya, tetap dia juga perlu yang namanya interaksi sosial, bro. Ya, kecuali kalau dia emang terlahir sebagai no-lab abadi. Lanjut, karena emosi yang bercampur aduk, si Sonic tiba-tiba mengeluarkan semua kekuatan penuhnya dan langsung berlari mengelilingi lapangan itu. Hal tersebut tanpa disadarinya malah menghasilkan sebuah ledakan listrik yang dahsyat, di mana hal tersebut akhirnya mengakibatkan mati listrik secara massal di wilayah Green Hills dan sekitarnya. Dia pikir gak ada yang menyadari hal tersebut? Hell no, bro! Pemerintah langsung mengadakan rapat darurat. Oh no! Ini pasti serangan dari musuh. Tidak, ini alien. Kita harus segera bertindak. Naikkan pajak. Oh iya, bentar. Itu salah. Sorry. Lanjut. Akhirnya pemerintah mengirim beberapa tentara dan ilmuwan untuk menginvestigasi kejadian anomali ini. Kenalin, ini adalah Dr. Eggman, seorang ilmuwan super jenius namun kelakuannya sedikit gila. Ini adalah Agent Stone atau Batu. Ya, namanya Stone bener kalau ditranslate jadi Batu. Asistennya Dr. Eggman yang perannya gak terlalu penting banget. Dr. Eggman kemudian mengirim robot drone ciptaannya untuk memulai investigasi. Dengan singkat, salah satu drone akhirnya menemukan sebuah jejak kaki yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah jejak kakinya si Sonic. Tanpa berpikir lama, Dr. Eggman langsung menyuruh pasukannya untuk melacak jejak kaki tersebut. Si Sonic akhirnya panik dan memutuskan untuk berkemas. Tapi bukannya langsung kabur ke dunia jamur ya, ini landak malah lama-lamain dulu dan malah main dulu ke rumahnya si Tom, coy. Si Tom yang sedang asik teleponan dengan istrinya tiba-tiba mendengar kebisingan di garasi rumahnya. Dia kemudian pergi mengecek dan akhirnya si Tom bertemu dengan si Sonic. Meow. Karena panik, si Tom akhirnya menembak si Sonic dengan peluru bius yang menyebabkan si Sonic secara perlahan kehilangan kesadarannya. Di detik terakhirnya, si Sonic menyebutkan kata San Francisco yang dia baca dari bajunya si Tom. Hal itu malah tidak sengaja mengaktifkan cincin ajaib dan membuka portal ke San Francisco. Dan yang lebih parahnya lagi, si Sonic malah menjatuhkan sekantung cincin ajaibnya ke sana dan malah nyangkut di sebuah gedung. Ini gak bakalan terjadi kalau si Sonic itu pas ketahuan dia langsung berangkat ke planet jamur ya. Pada akhirnya si Tom memasukkan si Sonic ke dalam kandang untuk berjaga-jaga. Tidak lama setelah itu Sonic terbangun dan mereka berdua pun ngobrol dengan kebingungan. Di tengah-tengah obrolan itu si Dr. Eggman ternyata telah berhasil melacak jejak si Sonic sampai ke rumah si Tom. Si Sonic akhirnya panik dan dia meminta bantuan kepada si Tom. Si Tom awalnya gak mau bantu, tapi karena si Sonic ngasih 1000 alasan kalau semua ini salahnya si Tom. Alhasil, si Tom pun mau membantunya, lalu si Sonic bersembunyi di loteng, sedangkan si Tom berusaha menahan Dr. Eggman. Namun Dr. Eggman tidak menyerah dan mengirim drone-nya untuk memeriksa rumah si Tom secara paksa. Sonic yang hampir ketahuan oleh robot drone tersebut terpaksa turun dari loteng, yang dimana hal itu malah menyebabkan suara kebisingan. Dr. Eggman yang mendengar kebisingan itu langsung masuk secara paksa ke rumah si Tom dan... Ya, hal itu malah bikin si Dr. Eggman langsung kesel. Tapi saat si Dr. Eggman berbalik, dia malah menemukan duri biru yang waktu itu pernah dipungut oleh si Tom. Dengan bukti itu, Dr. Eggman langsung mengancam si Tom, yang dimana hal tersebut akhirnya membuat si Sonic terpaksa muncul menampakkan dirinya. Dr. Eggman langsung teriak histeris karena baru pertama kali melihat landak biru yang bisa berdiri dan pakai sepatu juga ya. Ya, dan juga emang gak ada ya landak biru original kayak gini, bro. Kemudian si Tom langsung bawa sekabur si Sonic pakai mobil truk miliknya. Si Agent Stone yang kebetulan baru sampai melihat mobil si Tom yang baru saja pergi. Dengan kepintarannya, si Agent Stone pun memutuskan untuk tebak cuy. Apakah dia akan pergi membuntuti si Tom? B. Pergi menembakkan sebuah alat pelacak ke mobilnya si Tom? C. Mencoba menghentikan si Tom? Apakah jawabannya? Ya, gak ada. Karena dia malah pilih masuk ke rumahnya si Tom buat nyamperin si Dr. Eggman. Aduh, ya si Dr. Eggman pun kesal dan dia malah memerintahkan si Agent Stone untuk bersiap-siap menangkap si Sonic. Tidak lupa juga dia mengambil duri biru yang tadi untuk dijadikan bahan eksperimen.
Kembali ke si Tom dan Sonic, di perjalanan si Sonic menjelaskan semuanya kepada si Tom kalau dia ini adalah landak ajaiblah yang harus kabur dari planet ini ke planet jamur, tapi sekarang udah gak bisa karena cincin portalnya hilang dan gak sengaja malah kekirim ke San Francisco. Si Tom yang mendengarnya langsung kayak, oke, ini landak mabuk apa gimana ya? Ya, dia kelihatan masih ragu dengan penjelasan si Sonic, padahal si Tom ini jelas-jelas sudah ngelihat portal cincinnya si Sonic dengan mata kepalanya sendiri. Tapi ya udahlah. Lanjut. Setelah mendengar itu, si Tom menyuruh si Sonic buat pergi ke San Francisco sendirian. Tapi karena informasinya kurang jelas, bukannya sampai ke San Francisco, nih landak malah nyasar ke Laut Pasifik anjir. Frikitiu! Frikitiu! Lihat, di kepalanya aja sampai ada ikannya anjing. What the? Kemudian perjalanan mereka pun berlanjut. Pada malam harinya mereka berdua berhenti dulu di rest area. Si Tom mau menghubungi si Wade buat nanyain tentang Dr. Eggman. Dan dia menyuruh si Sonic buat gak kemana-mana. Tapi sudah bisa ditebak ya kalau si landak biru ini gak bakalan nurut. Jadinya si Sonic malah ikut party sama geng motor yang ada di sana. Di saat si Tom menghubungi si Wade, logat bicara si Wade tiba-tiba jadi aneh. Dan ternyata Dr. Eggman sudah ada di sana menahan si Wade. Dr. Eggman langsung ambil telepon si Wade dan bilang gini ke si Tom. Sherlock tak parah nih, Dek. Mendengar itu, si Tom langsung menutup teleponnya dan segera bergegas pergi dari sana. Tapi karena si Sonic gak ada di mobil, akhirnya si Tom harus cari si Sonic ke sebuah bar tempat para geng motor tadi yang lagi party. Si Tom langsung ngajak si Sonic pergi, tapi si Sonic gak mau karena dia masih ingin senang-senang dulu di sana. Chill dulu. Ditambah lagi, karena ini adalah hari terakhirnya di planet bumi, si Sonic merasa belum puas dan masih banyak hal yang ingin dia lakukan. Karena tidak mau melewatkan kesempatannya, akhirnya si Sonic membuat sebuah bucket list atau daftar hal yang pengen dia lakuin nanti. Mendengar hal itu, si Tom akhirnya tersentuh dan memutuskan untuk bersenang-senang dulu bareng si Sonic. Mereka bermain permainan klasik bar yaitu dart atau anak panah ya, di sini disebutnya, bermain basket arcade, tapi nge-cheat karena dia punya kekuatan. Wah, ini ngecurang nih. Ini gak ada satupun penjaga di sana gitu ya yang ngentiin kecurangannya, Cok. Dan terakhir mereka bermain rodeo. Setelah itu mereka pun rehat sejenak, tetapi tiba-tiba ada beberapa preman yang tidak suka dengan keasikan mereka. Si Tom awalnya mau pergi karena dia gak mau ada masalah lagi. Tapi si Sonic ini malah baku hantam sama preman itu. Dan alhasil keributan pun terjadi. Semua orang di bar jadi pada baku hantam dan si Sonic mengeluarkan kekuatan super speednya dan terjadilah scene slow motion. Ya, ini scene favorit gue sih asli. Kalau yang slow-mo kayak gini bagus bro. Apalagi kalau gua punya kekuatan menghentikan waktu. Hehehe. Oke lanjut. Frikitiu! Setelah Sonic Solo vs Squad, si Tom dan si Sonic langsung kabur dengan mobil truknya dan mereka beristirahat di sebuah hotel. Saat berada di kamar, si Tom melihat ke sebuah TV bahwa ternyata dirinya sudah jadi buronan pemerintah. Keesokan harinya, Dr. Eggman dan Agent Stone sudah sampai di bar semalam dan mereka menginterogasi preman yang pernah ribut dengan si Sonic tadi. Mereka berdua berhasil mendapatkan informasinya dan langsung segera mengejar si Sonic yang dalam perjalanan ke San Francisco. Kembali ke si Sonic dan si Tom, mereka berdua sedang mengobrolkan bucket listnya si Tom. Kalau si Tom ini dia pengen jadi polisi beneran yang lebih menantang dan bukan hanya seorang sheriff kecamatan yang kerjaannya cuma patroli biasa. Jadi ya dia dan istrinya memutuskan untuk pindah ke San Francisco. Tentunya si Sonic malah kayak, bro, lu ngapain anjir bro? Lu udah hidup enak-enak jadi sheriff kecamatan di sebuah desa yang indah dan terpencil. Lu malah pengen cari mati jadi polisi besar di kota, man. What the heck, bro? Yang tentunya jelas ya kalau di kota itu pasti tingkat kejahatannya tinggi ya. Dan ya ini bisa kita simpulkan kalau si Tom ini adalah seorang masokis. Di tengah-tengah percakapan, Dr. Eggman ternyata sudah berhasil mengejar mereka dengan salah satu robot tank miliknya. Sonic dan Tom akhirnya panik, tapi tiba-tiba si Sonic gak sengaja mengaktifkan kekuatan penuhnya lagi. Dan dia langsung menggelinding ke arah robot tank tersebut. Tank tersebut akhirnya hancur dan si Sonic langsung emot dulu bro. Anjay! Tank itu ternyata masih belum kalah, kemudian si Sonic dan si Tom pun langsung kabur. Dari bangkai robot tank tadi, tiba-tiba keluar sebuah robot tank yang lebih kecil dan langsung mengejar mereka berdua. Tank kecil mencoba menghentikan truknya si Tom dengan menembakkan ranjau EMP, namun hal itu digagalkan oleh si Sonic dengan jurus opening streamernya.
Tank kecil berhasil dihancurkan, tapi malah muncul robot yang lebih kecil lagi. Lalu si Tom dengan bodohnya malah bilang, Ini giliran gue nih buat adegan actionnya. jadi dia nyuruh si Sonic buat nyetir truknya, padahal udah jelas kalau hewan lanak itu gak bisa nyetir, bro. Dan si Tom akan melawan robot kecil tadi. Tapi kalau dipikir-pikir ini agak sedikit itu juga sih. Padahal tinggal serang lagi aja sama si Sonic, apa susahnya anjir. Ini orang malah pengen mempersulit hidup coy. Tapi untungnya si Tom berhasil mukul robot kecil itu. Dan dari robot kecil itu muncul lagi robot drone yang lebih kecil. Oh my god. Robot drone itu berhasil membuat kerusakan yang sangat parah ke truknya si Tom. Kemudian drone tersebut mengaktifkan self-destruction dan berubah menjadi sticky bomb atau bom tempel ya. Tom dan Sonic akhirnya panik. Si Tom mencoba melempar drone-nya tapi gagal. Kemudian si Sonic mencoba untuk melepaskan perekatnya dan berhasil. Tapi dia idiot karena gak langsung dilempar. Ya, dan drone itu meledak tepat di belakangnya. Si Sonic jadinya pingsan dan si Tom langsung segera membawanya ke San Francisco. Sementara itu, setelah berhadapan langsung dengan si Sonic, Dr. Eggman langsung bisa menyimpulkan cara untuk menghadapinya. Kekuatan lawan kekuatan, kecepatan lawan kecepatan. Jadi dia mulai bereksperimen dengan duri biru si Sonic untuk mendapatkan kecepatannya si Sonic. Sesampainya di San Francisco, si Tom mampir dulu ke rumah kakak iparnya untuk mengobati si Sonic. Kenalin, ini Rachel, kakaknya Maddie, dan ini Jojo, anaknya si Rachel. Situasi jadi semakin kacau karena si Rachel ini terus-terusan yeping ke si Tom. Namun untungnya dia langsung pingsan karena melihat si Sonic. Di lain tempat, Dr. Eggman sedang melakukan tarian ritual gilanya. Dan akhirnya berhasil menemukan cara untuk memanfaatkan kekuatan si Sonic dari duri birunya. Kembali ke si Sonic, si Maddie berhasil mengobati si Sonic dan akhirnya sadar kembali. Lalu si Tom pun menjelaskan semuanya kepada si Maddie kalau dia ini ingin membantu si landak biru ini untuk kabur ke planet jamur. Dan si Maddie oke-oke aja dengan hal itu. Oh ya, by the way di sini mereka ngikat si Rachel dulu ya supaya dia gak yeping lagi dan bikin ribut. Kemudian si Jojo memberikan sepatu baru berwarna merah ke si Sonic karena sepatu lamanya itu sudah jelek dan rusak. Dan jadilah tampilan full akurat si Sonic dengan sepatu merahnya. Karena tidak bisa berlama-lama, si Tom, Maddie, dan Sonic pun akan segera pergi ke sebuah gedung untuk mencari kantung cincin milik si Sonic. Namun karena truk si Tom udah rusak, jadinya si Tom pengen minjem mobil si Rachel. Ya, dan si Maddie setuju-setuju aja. Padahal yang punya mobil itu si Rachel aja. Dan mereka bertiga pun langsung pergi. Oke, sesampainya di sana, bukannya langsung ambil kantung cincinnya, si Sonic malah cari alasan lagi kalau dia perlu kunci buat masuk ke gedungnya. Dengan segala cara, mereka bertiga langsung masuk ke gedungnya dan akhirnya berhasil mendapatkan kantong cincin ajaibnya. Misi berhasil, momen perpisahan sedih, dan tamat. Karena kelamaan, si Dr. Eggman akhirnya berhasil sampai ke sana dan menyergap mereka bertiga. Si Sonic kemudian mendorong si Maddie sama si Tom dan mengaktifkan kekuatannya. Dr. Eggman mencoba menekan tombol merah yang dimana hal tersebut malah melahirkan meme baru, yaitu meme tekan tombol, ya sebenarnya ini meme lama sih, dan berhasil mengaktifkan kekuatan speednya. Si Sonic langsung panik, tapi untungnya dia berhasil menyelamatkan si Tom dan Maddie menggunakan cincin portalnya yang menuju ke Green Hills. Kemudian terjadi kejar-kejaran antara si Sonic dan Dr. Eggman. Sonic berusaha dengan keras kabur dari Dr. Eggman dengan berpergian ke berbagai macam tempat menggunakan cincin portalnya. Mereka pergi ke Paris, ke tembok Cina, ke piramid Mesir, dan terakhir kembali ke Green Hills. Dengan hasil si Sonic yang hampir kalah karena nyaris tertembak oleh si Dr. Eggman. Tapi untungnya warga Green Hills muncul dan bersatu membantu si Sonic. Ada si Tom, ada si Maddie, si Wade, Crazy Carl yang membawa chainsaw, dan seluruh kecamatan datang untuk menghentikan Dr. Eggman. Ya, si Sonic akhirnya bangkit dengan kekuatan penuhnya dan dia bilang gak bakal pakai kekuatannya untuk kabur lagi. Jadi si Sonic langsung nyerang si Dr. Eggman secara brutal. Dan pada akhirnya si Dr. Eggman berhasil dikalahkan dengan dikirim ke planet jamur. Seluruh warga Green Hill akhirnya bersorak karena kemenangannya. Si Tom akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pindah ke San Francisco dan si Sonic menemukan tempat tinggal yang bisa disebut rumah. Sekarang dia udah hidup sama si Tom dan Maddie. Pemerintah kemudian mendatangi rumah si Tom lalu meminta maaf dan memberikan hadiah kepada si Tom. Hadiahnya adalah voucher untuk makan gratis di sebuah restoran. Aduh. Really bro? Ini udah berkaitan sama hidup dan mati anjir. Dan mereka cuma ngasih voucher makan doang. Lama. Oke, tapi si Tom oke-oke aja. Dan ya, si Tom akhirnya aman dan damai. Oke, di sini si Sonic dikasih kamar di loteng rumahnya si Tom. Dan mereka pun hidup bahagia. Dan tamat.
Sementara itu di planet Yamur, si Dr. Eggman ternyata masih hidup dan tampilannya berubah total menjadi lebih akurat ke tampilan originalnya. Di credit scene kita akan diperlihatkan Tail yang sudah sampai di bumi dan film pun selesai. Ya, ini nanti bakalan berlanjut ke movie keduanya guys. Jadi jangan lupa dulu untuk subscribe dulu channel ini dan Frikitiu!